Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope all of you in a good condition. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan tentang passive voice untuk anak-anakku dimanapun Anda berada, terutama siswa-siswi SMP Negeri 2 Sokaraja yang sekarang berada di kelas 9. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang passive voice. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran berbasis discovery based learning, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi tata bahasa dan merancang kalimat-kalimat sederhana berbentuk pasif dan aktif menggunakan bahasa yang benar, santun, dengan percaya diri dan tanggung jawab. Oke, sebelum kita mulai, kita akan mendiskusikan dulu tentang PR kalian kemarin mengenai kata kerja yang akan kita gunakan dalam passive voice. Mari kita lihat bersama-sama hasil pekerjaan kalian dan mari kita bahas bersama mengenai kata kerja yang akan kita gunakan dalam passive voice. Jadi di sini kalian harus memperhatikan bentuk kalimat, terutama kata kerja dalam bentuk present, past, dan passive voice-nya. Ini tolong perhatikan kata kerja yang cetak merah. Ini menunjukkan passive voice-nya. Ini banyak yang keliru, terutama yang Ibu cetak merah. Karena apa? Karena ini termasuk ada kata kerja yang tidak teratur dan teratur. Ibu contohkan untuk yang kata kerja yang teratur, perhatikan perubahannya di dalam bentuk past dan passive voice-nya. Ini kita hanya perlu tambahkan akhiran ed. Contohnya wrap. Nah, kemudian wrap. Kemudian ini yang teratur. Tinggal tambahkan akhiran ed. Yang tidak teratur, ini kalian perhatikan untuk presentnya fine, pastnya found, dan di sini menjadi found. Tetapi ada yang berubah sama sekali seperti contohnya give, gave, given, wear, wore, worn, now, new, known. Ini yang perlu kalian perhatikan tentang perubahan kata kerja. Karena kita nanti akan membuatnya harus memperhatikan bentuk present atau past. Silakan dicek untuk kata kerja kalian di buku kalian masing-masing. Oke, lanjut berikutnya. Sekarang perhatikan aktivitas berikut ini. Kalian untuk menentukan apakah kalimat ini merupakan kalimat aktif atau pasif. Pada latihan yang pertama, Ibu akan minta kalian menjodohkan antara dua kalimat ini dengan menentukan apakah kalimat ini termasuk aktif atau pasif. Perhatikan kalimat yang pertama. The crow was killed by the fox. Yang kedua, the crow killed the fox. Kalimat yang pertama ini menunjukkan kalimat aktif atau pasif. Perlu diketahui bahwa kalimat aktif dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan akhiran me, sedangkan pasif di. Nah, kalau dalam bahasa Inggris di sini kalau kalimat aktif setelah kata subjek diikuti dengan kata kerja. Kata kerjanya bisa kata kerja pertama, kedua, menurut bentuk kalimatnya. Sedangkan kalimat pasif setelah subjek diikuti dengan to be dan diikuti dengan kata kerja. Sekarang kembali lagi ke kalimat yang pertama. The crow was killed by the fox. Jadi ini kalimat ini karena ini diikuti oleh was, kemudian diikuti kata kerja kill, bentuk kedua, maka kalimat ini disebut dengan kalimat pasif. Was killed. Sedangkan kalimat yang kedua, the crow killed the fox, ini karena setelah subjek
diikuti dengan kata kerja, maka kalimat yang kedua ini disebut dengan kalimat aktif. Sekarang kalian perhatikan, latihan berikutnya adalah kalian supaya memilih bentuk kalimat simple past tense yang terbaik tergantung dari gambar. Kita perhatikan, tapi ini ada banyak sekali gambar, ada 15 gambar, tetapi akan Ibu sampaikan 3 gambar yang biasa saja. Nanti yang lainnya bisa kalian pilih pada kegiatan di kelas. Untuk yang pertama, kita lihat ini ada gambar ikannya sudah tidak ada daging. Berdasarkan gambar ini, pernyataan yang benar yang mana? Kita perhatikan yang A. Yang A, the fish was eaten. Yang B, the fish ate the boy. Yang C, the boy was eaten the fish. Yang tepat yang mana? Tentunya simple past tense yang tepat adalah yang A, the fish was eaten. Nah, sudah di depan. Kemudian perhatikan yang kedua. Yang kedua ini ada gambar penambang emas. Penambang emas ini sedang menemukan emas. Kalimat yang tepat yang mana? Kita perhatikan yang A. The gold digger was found some gold. Berarti penambang emas ditemukan ya. Kemudian yang B bagaimana? The gold digger found some gold. Yang C, the gold digger was found. Yang mana yang tepat? Menunjukkan gambar ini bentuk past tense yang tepat yang mana? Iya, tentunya yang B. Betul sekali. The gold digger found some gold. Yang tepat. Bentuk simple past tense. Ya. Yang ketiga. Kita kembali lanjut gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga di sini kita memperhatikan ada seekor monyet sedang memainkan gitar dan bernyanyi. Perhatikan kalimat yang A di sini disampaikan the monkey sang a song. Yang B, the monkey was sang. Dan yang C, the song sang by the mana yang menunjukkan simple past tense yang tepat pada gambar berdasarkan gambar ini? Ya, tentunya yang tepat adalah the monkey sang a song yang A. Ini adalah bentuk simple past tense yang terbaik. Nah, untuk gambar yang keempat sampai dengan yang terakhir nanti kalian pelajari lebih lanjut. Ya, kalian pelajari lebih lanjut, nanti pilih-pilih manakah bentuk dari simple past tense yang terbaik. Itu. Sekarang kita lanjut ke passive voice. Bagaimanakah pola kalimatnya? Kalian harus mengetahui dulu seperti apa pola kalimat dari aktif dan pasif. Untuk pola kalimat aktif terdiri dari subjek, diikuti dengan verb, dan diikuti dengan objek. Sedangkan kalimat pasif terdiri dari subjek, diikuti dengan be, dan diikuti dengan kata kerja ketiga yang reguler diikuti dengan akhiran ed, dan yang tidak teratur kita lihat nanti bentuknya tadi sudah Ibu tayangkan, dan diikuti dengan by. Untuk kalimat aktif ini yang kalian perhatikan adalah kata kerjanya. Dan untuk pasifnya nanti tergantung dari kalimat aktif. Kita perhatikan dulu untuk kalimat pasif. Be ini apa saja? Kita lihat. Untuk kalimat present tense, be ini terdiri dari am, is, dan are. Tentunya tergantung dari subjeknya.
Jika subjeknya orang ketiga tunggal kita pakai is, jika subjeknya I kita pakai I'm, dan jika subjeknya they, we, and you diikuti BR. Kemudian untuk kalimat present perfect, to be-nya terdiri dari have dan has, kemudian diikuti dengan been. Ini untuk pasif. Kemudian be untuk simple past tense terdiri dari was dan were. Sedangkan past perfect menggunakan had been. Sekarang kita latihan bersama-sama untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Tetapi harus kalian perhatikan bentuk kalimat aktifnya dulu ya. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, perhatikan. Kalimat aktifnya di sini Tom picks his the car. Tolong perhatikan kalimat aktifnya. Tom picks his car. Kata kerjanya picks. Ada akhiran is. Berarti ini kalimat simple present tense. Kalimat simple present tense ini akan berubah menjadi kalimat pasif seperti apa? Maka berubah menjadi the car is fixed by Tom. Mobil itu diperbaiki oleh Tom. Perhatikan kata yang berwarna colorful ini, is fixed by Tom. Oke. Perhatikan perubahannya. Bentuk aktif simple present tense berubah menjadi bentuk passive voice. Yang kedua, kita lihat bersama kalimat aktifnya. Sandy bought the cake 3 days ago. Kalimat apa itu anak-anak? Iya, kalimat ini menunjukkan simple past tense. Bagaimana bentuk kalimat pasifnya? Kalimat pasifnya berubah menjadi the cake was bought by Sandy 3 days ago. Ini bentuk past tense, aktif past tense menjadi passive voice. Perhatikan yang berwarna, kata-kata yang berwarna. Berikutnya yang ketiga. Sandy will paint the drawing tomorrow. Tomorrow, kata kuncinya tomorrow. Will paint. Berarti ini bentuk kalimat aktif future tense. Jika future tense will paint, maka bentuk kalimat pasifnya berubah menjadi will be painted by. Kalimatnya menjadi the drawing will be painted by Sandy tomorrow. Paham ya? Untuk future tense menjadi bentuk pasif. Berikutnya, yang keempat, kalian harus memperhatikan kalimat aktifnya ini merupakan bentuk kalimat. Kalian harus tahu tadi yang pertama sudah mengetahui ada simple present tense, simple past tense, dan future tense. Sekarang kalimat aktif ini bentuknya apa? Kita lihat bersama-sama. The students has done their homework since Sunday. Has done. Berarti ini menunjukkan kalimat present perfect. Has done. Bentuk aktifnya akan berubah menjadi the homework, menjadi subjek. The homework has been done by the students since Sunday. Ini untuk subjek the students ini harusnya adalah pakai have. Tapi karena ini the homework dianggap tunggal, maka menggunakan kata kerja bantu atau be has. Maka menjadi has been. The homework has been done by the students since Sunday. Okay, next. The students are making birthday cards at the moment. The students are making the birthday card at the moment. Kalimat
aktif are making. Berubah menjadi kalimat pasif menjadi the birthday cards are being made by the students at the moment. To be are pada kalimat aktif berubah menjadi are being. Making berubah menjadi made by. Jadi dalam kalimat pasifnya, ini untuk kalimat aktif, ini murid-murid sedang membuat kartu ucapan. Maka kalimat pasifnya menjadi kartu ucapan dibuat, sedang dibuat oleh anak-anak saat ini. Jelas ya? Oke, contoh berikutnya. Untuk kalimat aktifnya perhatikan. Tom were taking the photos last week. Tom were taking the photos last week. Kalimat aktifnya perhatikan, to be-nya menggunakan were, kata kerjanya menggunakan taking. Maka bentuk pasifnya berubah menjadi were taken by. Kalimat lengkapnya menjadi, untuk kalimat pasifnya menjadi the photos were taken by Tom last week. Dari keenam contoh di atas, maka kita bisa membuat kesimpulan untuk pola kalimat aktif dan pasif, terutama pada tenses yang tadi kita gunakan. Bagaimana pola kalimatnya untuk kalimat aktif dan pasifnya? Kita lihat bersama-sama. Jadi untuk contoh yang pertama, jika kalimat aktifnya berbentuk simple present tense, maka be passive voice-nya adalah is atau am atau are, tergantung dari subjeknya, kemudian diikuti dengan kata kerja kedua dan diikuti dengan by. Yang kedua, jika kalimat aktifnya berbentuk past tense, maka be passive voice-nya menjadi was atau were, diikuti kata kerja ketiga, diikuti dengan by. Nah, untuk kalimat aktifnya berbentuk future tense, maka be pasifnya menjadi will be, diikuti kata kerja kedua. Dan untuk kalimat aktif dalam bentuk present perfect tense, maka kalimat pasifnya menjadi have, has, diikuti been, diikuti kata kerja ketiga plus by. Nah, untuk kalimat aktif dalam bentuk present continuous tense, maka kalimat pasifnya dari subjek diikuti dengan to be, is, am, are, diikuti been, diikuti dengan kata kerja ketiga, dan diikuti dengan by. Dan untuk kalimat aktif berbentuk past continuous tense, maka kalimat pasifnya setelah subjek diikuti oleh was, were, been plus by. Demikian untuk bentuk kalimat aktif menjadi pasif tergantung dari jenis tensesnya. Sekarang kita praktekkan. Nah, nanti kalian buka kembali di classroom dan mengerjakan latihan berikut ini. Sekarang kita perhatikan, coba kalian supaya mengubah kalimat aktif ini menjadi bentuk passive voice. Ini adalah kalimat aktif, kemudian dirubah menjadi passive voice. Kita lihat untuk nomor 1. Mommy cleans the room every day. Kalian harus bisa dulu nih menentukan kalimat aktif ini termasuk jenis tenses yang mana. Mommy cleans the room every day. Kata kerjanya cleans, subjeknya mommy. Ini berarti kalimat ini tensesnya adalah simple present tense. Maka kalimat aktifnya nanti menjadi the room. The room bagaimana? The room is cleaned by mommy every day. Ya, betul seperti itu. Saya ulangi.
bentuk kalimat pasifnya menjadi the room is clean by mommy every day. Sekarang yang kedua, kita lihat kalimat yang kedua. My uncle fixed the toy yesterday. Yang ketiga, you has taken a Mandarin course. Kita dulu yang kedua ya. My uncle fixed the toy yesterday. Ini ada yesterday-nya menggunakan kata kerja kedua fix. Berarti kalimat ini adalah kalimat past tense. Betul. Maka kalimat pasifnya berubah menjadi yang tadinya objek menjadi subjek. Kita mulai dari the toy. The toy was fixed by my uncle yesterday. The toy was fixed by my uncle yesterday. Yang ketiga, you has taken a Mandarin course. Ini berubah menjadi a Mandarin course has been taken by you. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Iya, kalau sudah paham, itulah mengenai kalimat perubahan kalimat dari kalimat aktif menjadi pasif voice. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kalian semua tentang bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Thank you very much for your attention. Goodbye. See you tomorrow.